Apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan BTTH Season 5 episode 65. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya. Selama Xiaoyan mengasingkan diri, 3 kerajaan bekerja sama membentuk sebuah aliansi dan menyerang Kekaisaran Jiama. Berkat bantuan dari Ratu Medusa, Kekaisaran Jiama termasuk aliansian berhasil bertahan sampai saat ini. Sementara itu, di medan tempur, para petinggi Kekaisaran kini tengah berunding dan mengatur strategi untuk menghadapi pertempuran selanjutnya. Tentu saja mereka semua tahu bahwa kondisi Jiama saat ini sangat terpuruk ditambah mereka hanya memiliki satu elit Douzong yaitu Medusa. Selain itu, kekuatan Medusa juga masih belum pulih sepenuhnya. Tak lama kemudian, sebuah ledakan besar pun tiba-tiba saja terjadi dari arah benteng dan membuat seluruh petinggi kekaisaran bergegas pergi keluar untuk melihat situasi saat ini. Setelah badai tersebut berhasil dihentikan oleh Medusa, sosok ketua dari sekte Luoyan yaitu Yan Luotian pun akhirnya muncul di hadapan semua orang. Dia cukup terkejut melihat Kekaisaran Jiama masih bisa bertahan selama 1 tahun di bawah tekanan 3 sekte besar seperti mereka. Di situ Yan Luotian bahkan berani menggoda Medusa secara terang-terangan. Tentu saja perkataan itu membuat Medusa tidak bisa menahan diri dan langsung menyerang secara brutal. 也敢在本王面前放肆，找死！ Sebagai sesama elit Douzong, Yan Luotian tentu mengetahui seberapa kuat Medusa. Meski dia sudah terluka parah, namun untuk mengalahkannya bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, dia segera memanggil 3 tetua lebah mulan untuk menyerang Medusa secara bersamaan. Melihat kondisi Medusa yang semakin terdesak, Kaisar Es pun berniat untuk membantunya. Namun di situ Xiaoding segera menahannya dikarenakan kondisi Kaisar Es yang juga terluka parah. Jika dia sampai ikut bertarung, takutnya para master dari pihak lawan akan langsung menyerbu ke arah benteng. Dikarenakan jumlah mereka kini sudah lebih unggul, Yan Luotian pun merasa percaya diri dan langsung bersiap memulai pertempuran tersebut. 美杜莎女王，可别怪我们没风度。Setelah bertarung cukup lama, Medusa pun semakin terdesak dan dirugikan. Seluruh anggota klan ular termasuk Kekaisaran Jiama hanya bisa melihat sang ratu menerima serangan tiada henti tanpa bisa melakukan apapun. Tepat ketika jurus gabungan dari 3 tetua lembah mulan akan menghantam Medusa, tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau melesat dengan sangat cepat dan menghentikan serangan tersebut. Dan akhirnya sang tokoh utama pun tiba di medan tempur untuk menyelamatkan sang kekasih hati. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas berbalik dan segera merangkul Medusa dengan lembut sembari berteriak mengatakan bahwa kalian semua harus membayar atas apa yang telah kalian lakukan. Tentu saja kemunculan Xiaoyan ini memberikan harapan besar bagi Xiaoding dan yang lainnya.
Bahkan Jialo langsung bisa merasakan kalau aura di tubuh Xiaoyan saat ini sudah benar-benar mencapai Do Huang. 突破了，彩铃姐姐，是哪些家伙下的？ Melihat ada begitu banyak luka di tubuh Medusa, Xiaoyan pun segera memberikan pil obat untuk menyembuhkan luka tersebut. Setelah kondisinya pulih, Medusa meminta Xiaoyan untuk membantunya menahan salah satu dari mereka. Di tengah pembicaraan itu, Yan Luotian tiba-tiba saja menyela dan meremehkan Xiaoyan yang hanya seorang Do Huang. 没想到炎盟之主却是这么一个毛头小子。 Mendengar dirinya diremehkan oleh pihak lawan, Xiaoyan pun merasa bersemangat dan menyuruh Xian serta Yume agar segera kembali ke benteng agar tidak mengganggu pertarungan. Medusa lalu menyerahkan 3 tetua lembah bulan kepada Xiaoyan sementara dia akan menghadapi Yan Luotian. Tentu saja pihak lawan sama sekali tidak menganggap Xiaoyan sebagai ancaman dan sangat yakin dapat mengalahkannya hanya dalam 10 jurus. Singkat cerita, mereka semua pun mulai bergerak dan akhirnya duel sengit ini pun resmi dimulai. 炎盟之主不过是个笑话而已。小心他们的三手蛮荒诀。天火三玄变。 Selama pertempuran, Xiaoyan terus mengamati pergerakan dari 3 tetua lembah Mulan untuk mencari celah dari jurus gabungan yang mereka gunakan. Setelah bersabar cukup lama, Xiaoyan akhirnya berhasil memahami jurus tersebut di mana teknik ini sebenarnya adalah sebuah teknik yang menggabungkan kekuatan mereka bertiga hingga mampu setara dengan Douzong. Namun hanya salah satu dari mereka yang bisa menggunakan kekuatan ini. Sementara itu dari arah benteng, Yume terlihat ragu bahwa Xiaoyan mampu mengalahkan mereka. Namun Xian dengan santai mengatakan kalau Xiaoyan belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Kembali ke pertempuran, meski rahasia dari teknik yang mereka miliki sudah diketahui oleh Xiaoyan, tetapi 3 tetua lembah Mulan sama sekali tak merasa takut dikarenakan mereka sangat yakin bahwa dengan kecepatan serta kemampuan yang dimiliki Xiaoyan itu semua masih belum cukup untuk menumbangkan mereka. Akan tetapi, di situ hal yang tak terduga terjadi di mana Xiaoyan akhirnya menunjukkan teknik barunya yang belum pernah dia tunjukkan kepada siapapun. Dalam sekejap, gemuruh petir pun menutupi tubuh Xiaoyan dan membelahnya menjadi 3 bagian. 3000雷动，居然能分身3000雷。 Tak hanya tetua lembah Mulan yang terkejut, bahkan para petinggi kekaisaran juga tak menyangka Xiaoyan mampu membelah diri sama seperti yang dilakukan oleh Yun San. Terlebih mereka sama sekali tidak bisa membedakan mana yang asli dari ketiga tubuh tersebut. Setelah mengaktifkan jurus itu, Xiaoyan pun seketika bergerak secepat kilat dan kembali melanjutkan pertarungan. 各自小心！ 小子找死！你在你那里！阿奇，不好，我这个也是假的。 Setelah Xiaoyan berhasil membunuh salah satu tetua lembah Mulan dengan 1 pukulan, seluruh medan tempur pun seketika menjadi sunyi dan hening. Tentu saja hal ini juga membuat tetua lembah Mulan tidak bisa lagi menggunakan jurus gabungan mereka. Jialau dan petinggi lainnya yang ada di benteng benar-benar merasa kagum dengan pola serangan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan. Bahkan Yume yang sebelumnya merasa ragu kini telah sepenuhnya percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiaoyan. 这就是你们说的10招内解决他。
我就知道会是这种结果。这心机实在是可怕。 Medusa yang melihat perkembangan Xiaoyan semakin pesat pun diam-diam merasa senang dan berharap calon suaminya itu bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. 他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。 Sementara itu, dua tetua lembah Mulan yang tersisa masih belum menyerah dan berniat untuk menyerang Xiaoyan. Dikarenakan mereka berdua sudah bukan lagi ancaman besar, Xiaoyan pun sedikit tenang dan berniat menggunakan mantra segel untuk mengalahkan mereka sekaligus. 那就来吧！ 可别嚣张的太早。 Tepat ketika mantra segel itu akan diaktifkan, tiba-tiba saja ketua sekte racun muncul dari kejauhan dan mengguncang seluruh medan tempur. Nah, sampai di sini dulu pembahasan episode 65-nya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.